Guys, gimana kabar kamu hari ini? Makasih ya sudah nyempetin waktu buat dengerin. Duduk dulu sebentar, tarik napas dan santai. Kita ngobrol pelan-pelan aja malam ini. Soal sesuatu yang sering banget kejadian dalam hidup banyak orang, tapi jarang banget kita sadari. Satu keputusan kecil yang diam-diam bisa bikin orang-orang toksik hilang dari hidup kita. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu balas dendam, bukan karena kamu akhirnya meledak dan nunjukin semua kekesalan kamu, tapi cuman karena satu hal yang berubah di dalam diri kamu. Kadang kita nggak sadar. Ada kebiasaan kecil yang tanpa sengaja kayak kasih sinyal ke orang-orang toksik itu. Sinyal yang bunyinya begini, aku nggak keberatan kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku nggak akan pergi. Aku bisa tahan. Dan selama sinyal itu masih hidup, ya mereka masih tinggal, masih nongkrong di sekitar kamu, masih main-main sama perasaan kamu, masih ngetes batas kamu. Tapi begitu kamu ngubah satu hal aja, satu mindset, satu energi, satu batasan kecil, entah kenapa semuanya kebalik. Orang yang dulunya gampang banget mancing emosi kamu, tiba-tiba kehilangan minat. Orang yang baik malah makin deket. Dan orang yang cuma bisa hidup kalau kamu lemah, mereka kayak nggak kenal kamu lagi. Aneh ya, tapi beneran kayak gitu. Kita sering mikir toksik itu tentang mereka. Padahal, sebagian besar permainan itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Dan malam ini, aku mau ajak kamu ngobrol pelan-pelan soal 5 kebiasaan kecil yang sering kita lakukan. Tanpa sadar, yang bikin toxic people betah. Dan gimana kamu bisa mulai nge-switch satu aja dari kebiasaan itu supaya hidup kamu jadi lebih ringan. Kita mulai ya. Yang pertama, kamu bereaksi terlalu cepat. Pernah nggak ada orang ngomong sesuatu yang nyelekit dan seketika badan kamu langsung panas, perut kamu kenceng, dada kamu sesak, dan tanpa mikir panjang kamu langsung jawab, langsung nyerang balik, langsung jelasin panjang lebar, langsung bertahan. Udah kayak tombol emergency yang ketekan otomatis. Masalahnya, setiap kali kamu bereaksi secepat itu, mereka belajar sesuatu. Oh, aku bisa ngeklik emosinya kapanpun. Oh, gampang banget bikin dia goyah. Oh, cukup ngomong satu kalimat, dia langsung meledak. Kamu kayak ngasih remote control ke mereka. Dan mereka tinggal pencet tombolnya. Tapi kamu bisa nge-break siklus itu dengan sesuatu yang sederhana banget. 3 detik diam. Serius, cuma 3 detik. Seseorang ngomong kasar, diam. Ada yang nyindir, diam. Ada yang ngegas tanpa alasan, diam. Hitung pelan-pelan dalam hati. 1, 2, 3. Tarik napas. Rilekin bahu. Turunin nada suara kamu. Dan setelah itu, cuma bilang kalimat kecil, oke, noted. Kalau begitu, atur aja. Flat, calm, datar, netral. Mereka biasanya bingung karena skripnya nggak jalan. Mereka datang buat drama, tapi kamu nggak ngasih panggung. Dan pelan-pelan, mereka kehilangan bahan bakar, kehilangan kontrol, kehilangan selera buat nyerang kamu. Karena kamu udah bukan orang yang reaktif. Kamu bukan boneka tali lagi. Kamu seseorang yang cuman bereaksi kalau kamu memilih untuk bereaksi. Dan itu aja udah bisa bikin beberapa orang toksik hilang dari hidup kamu tanpa kamu harus ngusir mereka. Yang kedua, kamu menjelaskan diri terlalu banyak. Kadang niatnya baik, kamu nggak mau disalahpahami. Kamu mau terlihat sopan, kamu mau terlihat terbuka. Tapi lama-lama, kamu jadi orang yang selalu menjelaskan semua hal secara berlebihan. Kemarin aku memutuskan kayak gitu karena sebenarnya aku bukannya nggak mau, cuma aku sebenarnya cuma pengen jelasin. Dan kamu cerita kayak lagi sidang. Masalahnya,
Orang toksik mendengar sesuatu yang berbeda. Mereka dengar keraguan. Mereka dengar, "Aku butuh persetujuan kamu. Tolong bilang aku benar. Tolong jangan marah." Dan itu adalah taman bermain buat orang manipulatif. Mereka cuma perlu bilang satu kalimat, "Masa sih? Kok gitu? Kayaknya aneh deh." Dan kamu langsung sibuk menjelaskan lebih panjang, lebih cepat, lebih panik. Cara memutus pola ini, jawab simpel. Karena itu pilihan aku. Selesai. Tanpa rincian, tanpa pidato, tanpa pembelaan. Dan kalau ditanya lagi, ulangi. Karena itu pilihan aku. Orang yang sehat akan menghormatinya. Orang toksik akan kesal. Dan itu informasi berharga buat kamu. Yang ketiga, kamu membiarkan disrespect lewat tanpa konsekuensi. Kadang kita memilih diam bukan karena kita kuat, tapi karena kita takut ribut, takut panjang, takut drama. Ada orang nyindir kamu di depan orang lain, kamu diem. Ada orang cancel mendadak, kamu bilang enggak apa-apa. Ada yang bercanda kelewatan, kamu pura-pura ketawa. Ada yang ghosting berkali-kali, kamu malah ngehubungi duluan. Lama-lama mereka belajar satu hal, perilaku buruk tidak ada harganya. Kenapa mereka harus berubah? Kamu tetap ada, kamu tetap baik, kamu tetap hadir. Tapi kamu bisa ngubah semuanya tanpa teriak, tanpa berantem, tanpa drama. Cukup dengan mengurangi akses. Perlahan, konsisten, balas lebih lama. Jangan oversharing. Jangan cepat-cepat memenuhi permintaan mereka. Jangan selalu available. Kamu nggak marah. Kamu cuma nggak lagi ngasih VIP pass. Dan orang yang benar-benar menghargai kamu akan merasakan perubahan itu dan memperbaiki sikapnya. Orang yang cuma memanfaatkan kamu akan marah, defensif, atau tiba-tiba menjauh. Bagus, itu penyaringan alami. Yang keempat, kamu terlalu butuh disukai semua orang. Ini salah satu jebakan paling berat. Kamu selalu mau terlihat ramah, selalu mau dianggap baik, selalu takut ada yang kecewa sama kamu. Akhirnya kamu sering bilang iya padahal mau bilang tidak. Kamu sering memaksa diri buat menyenangkan semua pihak. Kamu menoleransi hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman. Semua demi tetap terlihat baik. Tapi masalahnya, orang toksik selalu bisa mencium orang yang takut tidak disukai. Dan mereka tinggal bilang, "Kamu berubah ya? Kok kamu gitu sih? Aku nggak nyangka kamu setega itu." Dan tiba-tiba kamu merasa bersalah, padahal kamu nggak salah apa-apa. Kamu bisa memotong permainan ini dengan satu pertanyaan sederhana. Aku memang menghormati orang ini? Aku mau jadi seperti orang ini? Kalau jawabannya tidak, kenapa pendapat mereka begitu penting? Biarkan mereka salah paham, biarkan mereka nggak suka, biarkan mereka ngomong apapun. Kamu nggak wajib menjelaskan diri ke semua orang. Dan ketika kamu berhenti mengejar validasi, toxic people kehilangan alat favorit mereka, rasa takut kamu. Yang kelima, kamu belum nyaman benar-benar sendiri. Ini bagian yang paling sering disangkal orang. Kok aku sendiri sih? Kok semua orang pergi? Kok cuman aku yang selalu mengusahakan hubungan ini? Kadang kita nahan orang yang salah karena kita takut sendirian. Kita lebih memilih hubungan yang bikin lelah daripada hening yang terasa kosong. Kita lebih memilih seseorang yang hadir setengah-setengah daripada tidak ada siapa-siapa. Padahal begitu kamu benar-benar belajar menikmati waktu sendiri. Bukan pura-pura, bukan sok sibuk, tapi beneran membangun hidup kamu. Semuanya berubah. Kamu mulai menemukan kegiatan yang kamu suka. Pagi kamu lebih tenang. Malam kamu lebih damai. Pikiran kamu lebih penuh. Hidup kamu nggak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa berarti.
Dan ketika itu terjadi, kamu berhenti mengejar. Kamu berhenti jadi orang yang selalu mulai duluan. Kamu berhenti ngehidupin koneksi yang sudah mati. Kamu berhenti berusaha keras mempertahankan tempat yang tidak memprioritaskan kamu. Dan orang-orang yang sebenarnya peduli akan muncul tanpa kamu tarik, tanpa kamu pancing, tanpa kamu paksa. Yang lain, mereka hilang sendiri. Bukan karena kamu mengusir, tapi karena kamu berhenti menjadi sumber energi mereka. Nggak perlu semuanya langsung. Nggak perlu berubah drastis. Nggak perlu jadi versi terbaik kamu dalam semalam. Cukup pilih satu. Satu kebiasaan kecil. Satu perubahan sederhana. Satu langkah yang bisa kamu mulai minggu ini. Mungkin kamu mulai dengan pause 3 detik. Atau berhenti over-explaining. Atau mulai narik diri pelan-pelan dari orang yang sering disrespect kamu. Atau berhenti memaksa diri disukai semua orang. Atau mungkin, untuk pertama kalinya, kamu memilih menikmati waktu sendiri. Satu perubahan kecil, satu keputusan baru. Dan lihat siapa yang tiba-tiba menghargai kamu dan siapa yang tiba-tiba menjauh. Kedua hal itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda penyaringan. Itu tanda bahwa akhirnya hidup kamu memilih orang-orang yang tepat. Dan itu yang sebenarnya kamu cari selama ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.